Saya Gamaliel Never Permadi. Saya Mike Setiawan. Kami dari kelas 10 2 ini menjelaskan materi mengenai atom. Nah, untuk pengetahuan lebih lanjut, mari tonton video sampai habis. Menurut Dalton, model atom digambarkan seperti bola pecah. Setiap unsur tersusun atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, kelebihan teori atom dapat menerangkan hukum kekekalan massa. Yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, kelemahan teori atau Dalton. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berkaitan. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Saya akan memberikan tentang model atom di Thomson. Model atom di Thomson ini berbentuk seperti bola pecah. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat yang bermuatan positif dan negatif. Untuk kelebihannya, model atom ini memberikan adanya partikel-partikel negatif yang lebih kecil dari partikel atom, yaitu elektron. Untuk kekurangannya, model ini tidak dapat membuktikan bagaimana atom bisa memancarkan struktur cahaya. Saya akan menjelaskan tentang teori atom menurut Rutherford. Menurut Rutherford ini, atom digambarkan mempunyai inti dan partikel-partikel di sekelilingnya, layaknya seperti planet-planet yang sedang mengelilingi matahari. Untuk kelebihannya, model ini dapat membuktikan atom itu memiliki inti dan dikelilingi oleh partikel-partikel elektron. Untuk kekurangannya, atom ini bertentangan dengan fisika klasik. Nah, yang keempat yaitu dari Niels Bohr. Model atom dari Niels Bohr yaitu penyempurnaan model atom dari Rutherford. Yang dimana atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dan dimana elektron ini mengikuti orbit yang meningkat pada jarak tertentu dari inti atom. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu ada kelebihan. Kelebihannya yaitu menyampaikan dengan jelas garis spektrum pancaran ataupun serapan dari atom hidrogen. Kelebihan yang kedua yaitu model atom ini memperbaiki kekurangan dari model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Nah, yang ketiga yaitu ada kekurangan. Kekurangan itu sendiri ada dua. Yang kekurangan yang pertama yaitu ada penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Kemudian yang kedua yaitu tidak dapat menerangkan efek Zeeman yang terjadi ketika atom tersebut ditempatkan pada medan magnet. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu ada mekanika kuantum. Pembahasannya ada tiga. Yang pertama yaitu model atom. Model atomnya yaitu atom ini memiliki inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang dimana elektron ini bergerak seperti suatu gelombang yang mengelilingi orbitnya, seperti planet-planet yang mengitari matahari. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada kelebihan. Kelebihannya itu juga ada dua. Apa saja? Yang pertama yaitu dapat menjelaskan posisi elektron dengan melihat probabilitas yang sedang bergerak melintasi orbit. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu dapat mengukur perpindahan emisi dan energi eksitasi. Untuk kekurangan atau yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu ada dua kekurangannya. Apa saja? Kekurangan yang pertama yaitu persamaan model atom ini terbatas dan hanya dapat diterapkan pada atom yang berelektron tunggal dan partikel di dalam suatu ruang. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu ada kekurangan. Kekurangannya itu sendiri ada dua. Apa saja? Yang pertama yaitu persamaan model atom ini terbatas dan hanya dapat diterapkan pada atom yang berelektron tunggal dan juga partikel di dalam suatu ruang. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu pada sistem makroskopis yang ada di dalam suatu kumpulan atom, maka model atom ini akan sulit diterapkan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi atom. Terima kasih.